Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek PR Simple Planetarium. Anggota kelompok kami terdiri dari Farhani Amanah dengan NIM belakang 021, Salwa Nafisa dengan NIM belakang 051, dan Mahira Afifah Mulia dengan NIM belakang 071. Kemudian, dilanjutkan dengan ide dan konsep dari proyek ini. Jadi, ide dan konsep proyek ini berawal dari pembelajaran tata surya yang masih menggunakan media konvensional seperti buku dan gambar dua dimensi, sehingga sulit menampilkan skala dan juga jarak planet secara nyata. Oleh karena itu, teknologi virtual reality digunakan untuk menghadirkan planetarium virtual tiga dimensi yang lebih imersif dan juga interaktif. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari proyek ini yaitu sebagai media pembelajaran interaktif yang menyajikan visualisasi planet beserta informasi dasarnya. Manfaatnya yaitu untuk membantu pengguna memahami tata surya dengan lebih menarik, mendukung pembelajaran berbasis virtual reality, serta menambah pengalaman pengembang. Selanjutnya, alat dan bahan atau tools dan aset yang digunakan dalam proyek ini yaitu Unity Hub dengan editor versi 2022.3.62 F1, kemudian XR Interaction Toolkit untuk interaksi VR, serta aset 3D Planet of the Solar System 3D dari Unity Asset Store sebagai objek planet dan juga lingkungan luar angkasa. Selanjutnya, untuk cara pembuatan setup awalnya, yang pertama, kami masuk ke Unity Hub dengan membuat proyek baru dengan nama UAS Air VR, menggunakan Unity Editor versi 2022.3.62 Langkah kedua, kami membuka Package Manager melalui menu window, kemudian menginstal FR Interaction Toolkit untuk mendukung fitur VR. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu kami mengimpor aset planet aset planet dan juga skybox dari Unity Asset Store dengan cara menambahkan aset ke My Asset, lalu mengunduh dan mengimpor aset tersebut ke dalam proyek Unity. Setelah tahap setup awal selesai, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai proyek penempatan planet, pengaturan skala, serta fitur interaksi dalam scan VR. Baik, selanjutnya untuk langkah selanjutnya yaitu saya akan jelasin proses pembuatan inti scene-nya mulai dari masukin perpak, planet ke scene, lalu mengatur skala dan posisi supaya urutan tata surya terlihat jelas dan enak diamati dalam VR. Yang empat ini kita menambahkan objek planet dari aset yang sudah diimport dengan cara buka folder aset, lalu planet tekstur, lalu perhaps, lalu perhaps akan di drag and drop ke sampel scene. Ini dilakukan ke seluruh planet mulai dari matahari, Mercury, Venus, kemudian Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus sampai Neptune. Untuk ukuran skala dan posisi planet juga diatur menggunakan transform di inspektor. Konsepnya seluruh planet ditaruh di satu garis sumbu X. Jadi urutan planet terlihat jelas dari jauh dengan masing-masing memiliki skalanya yang proporsional untuk visualisasi dalam skala astronomi, namun dibuat masuk akal untuk pembelajaran dan supaya planet masih nyaman dilihat dalam VR. Ukuran skala diatur kepada seluruh planet mulai dari Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus sampai ke Neptune. Kemudian ini untuk hasil yang didapatkan output dari langkah 4 sampai 21 tadi, yaitu scene tata surya yang rapi, planetnya sudah masuk semua, lalu posisi juga sudah diatur agar urutannya jelas dalam dan bisa dilakukan zoom in dan zoom out pada planet tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk ke bagian script. Di sini kami menambahkan script untuk semua planet termasuk matahari, yaitu script planet info, yang dimana cara menambahkannya itu kita mengklik pada objek, lalu di tab inspektornya kita klik add komponen, dan masukkan script dengan nama planet info ke tiap-tiap planet dan juga ke matahari. Di planet info ini berisi nama planet, diameter, orbital period days, dan juga jarak dari mataharinya berapa. Oke, next. Lalu selanjutnya kami juga menambahkan script planet rotator, yang dimana planet rotator ini berfungsi untuk membuat planet-planetnya ini berputar sesuai sumbu atau sesuai orbitnya. Jadi tampak seperti sistem tata surya asli. Lalu selanjutnya kami juga menambahkan script planet gaze target, yang dimana planet gaze target ini fungsinya saat kamera melihat ke arah planet-planet tersebut, maka akan ada loading loading sekitar 0,2 detik untuk menampilkan panel info yang berisi data sebelumnya, nama, jarak, ukuran. Lalu selanjutnya ada juga script dengan nama planet orbit motion. Fungsinya itu untuk membuat planet berputar mengelilingi matahari, yaitu mengorbit matahari. Lalu untuk bagian panel infonya itu kita teksnya itu memasukkannya dengan cara klik pada sampel scene, lalu ke game object, lalu ke UI, dan ke canvas untuk menambahkan teks-teks yang akan tampil di panel info tiap planetnya. Lalu kita juga menambahkan background, itu untuk background di panel infonya. Backgroundnya kami menggunakan semi transparan agar teks dari tiap planet, teks info dari tiap planet itu lebih terlihat jelas dan tajam. Lalu kami juga memberikan nama masing-masing UI teksnya seperti ini. Ada nama, ukuran, jarak, dan juga orbit. Itu untuk info di panel panel info. Lalu ini tampilan scene awal dan juga hasil setelah
di runningnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya mungkin akan saya perlihatkan di demonstrasi projectnya. Plan awal dari project kami, di mana ini kamera mengarah ke planet-planet yang sudah disusun secara berjajaran. Nah, saat saat di play, maka tampilannya akan seperti ini, di mana planet-planet ini akan langsung mengorbit atau mengelilingi matahari. Nah, yang merah ini adalah recast yang fungsinya untuk memperlihatkan jarak pandang kamera. Nah, saat kita mengarahkan kamera ke planet atau ke matahari contohnya, maka akan ada tampilan panel info dari planet tersebut. Ada namanya, deskripsinya, lalu ukuran, jarak, dan juga orbit. Nah, misalnya kita ke planet yang lain, maka akan seperti ini. Lalu kita juga bisa mengklik panel info ini. Bentar. Kontrolnya memang agak susah, maaf ya. Nih, kalau diklik maka dia akan menempel, jadi kita bisa lebih leluasa untuk melihat infonya. Setelah kita klik lagi, maka dia akan hilang. Ini juga bisa untuk planet-planet lainnya. Ya, kurang lebih seperti ini untuk proyek kami. Sekian demonstrasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.